Ingat salibnya yang menebus aku. Yang menebus aku. Bagi Tuhan dan kita semua yang hadir siang hari ini, kita menunduk kepala dan kita akan masuk dalam ibadat. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa yang baik dan penuh kasih setia, kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini. Sungguh kami bersyukur karena Engkau beri kami kesempatan untuk boleh bertemu bersama baik secara online maupun offline, untuk kembali beribadat bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang memberi kami kekuatan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami lewati sampai dengan saat ini. Untuk setiap pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik. Di siang hari ini kami mengucap syukur kepadamu untuk semua berkat-berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami senantiasa selalu diberkati dalam setiap pekerjaan karya hidup kami, dalam keluarga, dalam segala hal yang Kau percayakan kepada kami sampai dengan saat ini. Kami juga mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat kepadamu. Apabila hari-hari yang lalu sampai hari ini kami menyakiti hati-Mu yang kudus dan juga sesama kami, agar kami dilayakkan, kami dipantaskan untuk masuk dalam ibadat siang hari ini, untuk senantiasa mengucap syukur dan menaikkan pujian kami kepadamu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih setia, kami mau mengucap syukur dengan satu pujian kepadamu, bahwa Engkau Allah yang beri kami kekuatan, bahkan di dalam padang gurun rohani hidup kami, Engkau beri kami cinta-Mu yang tidak terbatas. Biarlah kami boleh mengucap syukur dengan pujian ini. Kami mau katakan bahwa di saat kami berbeban berat, Engkau selalu hadir dan menguatkan kami. Engkau selalu mengingatkan kami betapa Engkau hadir dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami jalani sampai dengan saat ini. Berbeban berat, ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli. Keadaan yang alami di saat ku kehilangan harapan Tuhan, di saat ku hilang harapan,
Hanya kau yang paling mengerti, hanya kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, seperti tanganmu berkuasa mengubah pedangku menjadi taman Tuhan. Ku percaya kau sanggup berikan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Satulah harapan padamu. Saat hilang tidak kamu yang paling mengerti jalan keluar yang menjadi taman Tuhan. Ku percaya kau sanggup berikan kehidupanku seindah janganmu yang senantiasa kami kekuatan untuk boleh menghadapi setiap tantangan dan cobaan di dalam kehidupan kami, terlebih untuk semua yang ada di grup Telkom ini yang saat ini mengikuti ibadat baik secara online maupun secara offline. Kami bersyukur untuk semua kasih setiamu Bapa. Semua doa, rasa syukur dan terima kasih kami, baik dengan doa yang terucap mau dengan pujian ini, kami sampaikan kepadamu Bapa lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Baik, kita masuk dalam sesi kesaksian. Bapak Ibu, teman-teman yang punya kesaksian tentang kebaikan Tuhan, yang mau berbagi untuk kita semua siang hari ini, saya beri waktu satu orang untuk mewakili yang lain. Adakah yang mau memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan? Kebaikan yang dialami dalam hidup, entah itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau dalam komunitas, relasi dengan sesama. Yang mau berbagi kesaksian, saya beri waktu. Baik, tidak ada kesaksian, kita lanjutkan ibadat kita. Dan saya undang kita bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian firman pelita bagi langkah kami untuk masuk dalam sesi renungan. Sebab firman-Mu Tuhan pelita bagi setiap kami. Maka Bapa biarlah Roh Kudus-Mu beri kami hikmat untuk mendengar firman yang akan kami dengarkan hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Inilah jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku.
besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Benar Bapa, firman-Mu pelita bagi kami semua. Saat ini Romo Okto akan membawakan renungan. Kami mohon hikmat yang daripada Engkau, biarlah setiap perkataan yang keluar dari Romo boleh menjadi berkat bagi kami semua yang ada di tempat ini, baik secara online maupun offline. Kami semua yang mendengarkannya boleh diberi telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Semuanya ini kami persembahkan kepadamu Bapa lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Waktunya saya berikan Romo. Mari kita siapkan diri untuk memulai ibadah pertemuan dan kita tenang sejenak. Mari kita memasuki refleksi kita untuk hari ini. Kita akan mendengarkan bacaan singkat dari kitab Perjanjian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Para pimpinan Telkom yang saya hormati, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Izin untuk berbagi ide, berbagi refleksi di siang hari ini. Puji Tuhan, kita ada waktu, kita ada kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Saya mengawali refleksi siang ini dengan satu pantun. Pantun bunyinya begini. Pergi ke pasar berjumpa preman, lalu ditolong oleh seorang teman. Jika lingkungan bersih dan aman, maka kehidupan pun terasa nyaman. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya hormati, saya muliakan. Teks yang barusan kita baca itu memperlihatkan ada 3 poin penting di sana. Ada 3 poin.
poin yang pertama, ada sumber daya manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, ada sumber daya alam. Ada ikan, ada tumbuhan, ada binatang, ada bumi. Ada sumber daya alam. Dan yang ketiga, ada tata kelola sumber daya alam oleh manusia. Ada kata menaklukkan, menguasai, mengusahakan, dan memelihara. Itu tata kelola sumber daya alam. Mari kita buat refleksi bagian demi bagian. Yang pertama, sumber daya alam. Sebelum olah sumber daya alam, maka yang perlu dikelola lebih dulu itu adalah sumber daya manusianya. Maka pertanyaan, siapa itu manusia di hadapan Sang Pencipta? Siapa dia sebenarnya? Saya menyebutnya manusia itu adalah sebutir debu tanah yang bernapas dan berpikir. Sebutir debu tanah yang bernapas dan yang berpikir. Allah menjadikan dan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Menjadikan, kita dijadikan, diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Menjadikan itu berarti, kalau kata menjadikan dalam bahasa Ibrani itu asah. Asah itu berarti membuat dengan memakai bahan. Manusia diciptakan dengan menggunakan materi. Itu kata menjadikan. Sedangkan menciptakan itu berarti manusia itu dijadikan tanpa materi. Jadi ada dua hal. Komposisi kita ada dua, Bapak dan Ibu. Satu itu bersifat material dan satu itu bersifat spiritual. Yang material itu dari tanah. Sedangkan yang spiritual itu adalah napas Tuhan sendiri. Maka di dalam diri manusia ada unsur material, tanah, dan ada unsur spiritual, yakni napas Allah. Maka kalau mau dilihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, manusia itu juga merupakan partikel kecil dari bumi ini, yakni debu tanah. Kita ini partikel dari, makanya kadang-kadang saya bersenda gurau. Kalau kita ini dari tanah liat, kita ini dari debu tanah. Maka terkadang rasanya lucu kalau kita make up tanah. Kalau pakai minyak rambut, kita pasang sebenarnya di mana? Pasang di tanah. Maka kita ini adalah tanah. Maka hebatnya kita itu adalah apa? Masih diberi apa yang disebut dengan napas. Maka kita ini bernapas dengan menggunakan napas Tuhan. Maka salah satu partikel alam, partikel bumi ini adalah udara. Maka kita ini memiliki di dalam diri ada unsur tanah, ini alam, ada unsur udara, itu juga adalah dari alam. Maka manusia sebenarnya itu harus berbangga, harus menghormati, harus menjunjung tinggi alam bumi ini. Karena dia juga adalah bagian integral dari alam ini sendiri. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Pertanyaannya, kita ini gambar dan rupa Allah. Dan apa mirip saya, mirip kita dengan Allah? Miripnya ada di mana? Segambar serupa. Apa yang menjadikan kita serupa segambar dengan Allah? Kalau mau lihat fisik kita, fisik saya, fisik Pak dan Ibu, saudara-saudari, tidak ada satupun yang mirip. Contoh, kita ambil contoh saja. Ambil Tuhan Yesus. Nah, coba berdiri di bawah patung Tuhan Yesus atau gambar Tuhan Yesus. Dan sandingkan diri. Foto Anda, foto saya. Siapa yang lebih ganteng? Tuhan Yesus atau kita? Jelas Tuhan Yesus. Nah, kalau lihat fisik Tuhan Yesus misalnya. Hidungnya saja. Yesus punya hidung mancung. Kita punya lain. Maka kita mirip dengan Tuhan itu dalam hal apa? Kita mirip, serupa, segambar dengan Allah. Dalam hal yang pertama, yakni dalam hal intelektual. Allah itu
Di dalam ilmu itu disebut dengan intelektus murni. Pikiran murni, akal budi murni. Dia murni dalam maha tahu. Sementara manusia ini hanya bisa tahu sedikit karena otak kita ini diterangi oleh Allah. Otak kita bersinar ini karena diterangi oleh Allah. Maka ibu bapak saudara-saudari, dalam hal ini kepada manusia Allah menganugerahkan apa yang disebut dengan akal. Dengan akalnya manusia bisa mengetahui, bisa memahami, bisa mengerti. Maka betapa amat penting manusia mengolah otaknya, mengolah akalnya. Sehingga apa? Ia berpikir, ia berkata dengan menggunakan otak. Atau sekarang disebut bicara, berkata, bertindak menggunakan akal sehat. Maka ibu bapak saudara-saudari, betapa pentingnya dalam dunia kita sekarang, dunia bersama, baik dalam keluarga, di kantor dan di mana-mana, betapa pentingnya apa yang disebut dengan positive thinking. Satu. Dua. Yang kedua, positive talking. Bicara yang enak. Yang ketiga, itu adalah positive doing. Lakukanlah, kerjakanlah yang baik, yang bagus. Itu pentingnya otak. Nanti kita lihat apakah otak penting untuk tata kelola alam. Jadi ini otak. Otak penting untuk apa? Positive thinking, satu. Dua, positive talking. Dua. Tiga, positive doing. Itu penting. Yang kedua, manusia itu mirip dengan Tuhan dalam hal apa? Mirip tapi tidak sama. Mirip dalam hal spiritual. Allah itu roh murni. Tuhan itu roh murni. Tapi Allah menganugerahkan, Tuhan menganugerahkan ke dalam diri kita manusia unsur-unsur rohani. Maka setiap orang percaya kepada Tuhan. Setiap orang ada doanya. Setiap orang kalau dalam iman Kristen ada baca kitab sucinya, ada renungannya, dan lain-lain. Itu adalah unsur penting dari unsur rohani. Maka manusia tidak hanya punya otak saja, tapi manusia juga dikaruniai dengan kehidupan rohani untuk takut akan Tuhan. Manusia serupa dengan Allah dalam hal apa? Segambar dalam Allah, segambar semirip dengan Allah dalam hal apa? Yang ketiga, dalam dimensi sosial. Dimensi sosial. Apa artinya? Allah itu maha kasih. Selalu bergerak keluar dari dirinya menuju kepada manusia. Allah itu keluar dari dirinya. Dia bergerak keluar dari dirinya menuju manusia. Kalau kita mau ingat-ingat dalam kekristenan, Allah itu maha tinggi. Allah itu mulia, tapi dia turun menjadi manusia. Dan dia tinggal di antara manusia. Bekerja seperti manusia, bergerak seperti manusia. Dan tinggal di antara orang-orang yang kumuh. Allah itu bersikap sosial. Itu di dalam bahasa Latin itu disebut bonum divusivum sui est. Artinya kebaikan dari naturanya selalu mau berbagi. Maka manusia dianugerahkan dimensi sosial untuk apa? Untuk tergerak hatinya oleh belas kasihan terhadap sesama. Dia diberi dimensi sosial supaya apa? Tergerak hatinya untuk menolong sesama. Tetapi juga yang berikut, tergerak hatinya untuk menata, untuk mengatur alam secara baik. Karena relasi kita, karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudari, betapa pentingnya manusia punya jiwa sosial. Karena dikaruniakan kepadanya jiwa sosial. Perhatian terhadap sesama, tetapi juga perhatian terhadap lingkungan hidup. Nah sekarang sesudah manusia itu serupa, diciptakan serupa segambar dengan Allah. Maka Allah sekarang beri tugas kepadanya yang disebut dengan tata kelola. Menurut versi kitab suci saat itu. Tata kelola yakni yang pertama menaklukkan. Kata menaklukkan dalam bahasa Ibrani kabas
Itu berarti mengatasi hal-hal yang lebih rendah dari manusia. Mengatasi. Misalnya ikan, tumbuh-tumbuhan, binatang itu lebih rendah dari manusia. Maka manusia mengatasi itu. Mengatasi itu artinya apa? Bisa menuntun, bisa memimpin, dan menuntun memimpin secara adil. Nah, kata kedua, berkuasa. Berkuasa dalam bahasa Ibrani, radah, yang artinya apa? Menuntun ciptaan lain secara adil. Menguasai ciptaan lain yang bukan manusia secara adil. Nah, maka yang ketiga yang bagus itu adalah apa? Tata kelola versi waktu itu, Ibrani waktu itu adalah apa? Manusia ditempatkan di Taman Eden bukan untuk merusak, bukan untuk menghancurkan, melainkan mengusahakan dan memelihara. Apa artinya mengusahakan? Mengusahakan artinya menggarap, satu. Dua, membajak. Tiga, mengerjakan dengan teliti. Sedangkan memelihara berarti satu, melindungi, melestarikan, merawat secara baik. Ini tata kelola. Tuhan memberikan kepada manusia mandat untuk apa? Mengusahakan, menggarap lahan, membajak sawah, mengerjakan hal-hal lain demi kepentingan, demi kebutuhannya. Memelihara, melindungi, menjaga, melestarikan, merawat. Ini berarti apa? Ada hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Alam memberi, manusia juga memberi. Ini timbal balik. Allah mempersembahkan yang terbaik kepada manusia, maka manusia juga harus mempersembahkan yang terbaik untuk alam. Karena apa? Karena yang empunya alam ini bukan manusia, tapi Tuhanlah yang empunya bumi. Dialah yang empunya bumi dengan segala isinya. Maka pada akhirnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, manusia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Bagaimana tata kelolamu terhadap ciptaan yang telah Tuhan saya berikan kepada Anda. Maka manusia harus mempertanggungjawabkan itu kepada Allah. Jadi bagi kita yang penting di sini di era sekarang ini adalah apa? Bagi kita yang penting adalah mengusahakan dan memelihara, merawat, mempercantik bumi ini. Itu tentang sumber daya manusia. Sekarang kita lihat sumber daya alam. Apa artinya sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala hal material yang ditemukan di alam, yang ada di atas, yang ada di permukaan bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk menopang kehidupan manusia. Catatannya, kita memakainya, menggunakannya seperlunya, sejauh kebutuhan, bukan sejauh keinginan. Karena keinginan manusia itu jumlahnya tak terbatas. Sementara yang ada jumlahnya terbatas. Maka kita memakai, menggunakan sejauh kebutuhan. Jenis-jenis sumber daya alam yang dikasih oleh Tuhan kepada manusia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam yang dapat ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Misalnya yang bisa diperbaharui itu adalah misalnya air.
Misalnya tumbuh-tumbuhan, itu sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, mineral. Ini kalau digaruk, digerus terus-menerus, dieksploitasi terus-menerus, maka lama-kelamaan dia tidak ada. Maka dia habis, maka dia kosong, maka kita akan mengalami kemiskinan. Berdasarkan materi, sumber daya alam berdasarkan materi, maka ada yang namanya biotik. Itu sumber daya alam biotik itu berupa apa? Berupa hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ada yang abiotik, itu seperti apa? Misalnya tanah, barang tambang, angin, dan lain-lainnya. Maka ibu bapak saudara-saudari, Tuhan memberikan kepada kita banyak hal, ada banyak kelimpahan. Baik di bumi ini yang kelihatan, maupun yang tidak kelihatan di bawah bumi. Dan ada yang di atas. Bapak dan ibu, di atas ada matahari, ada bulan, ada bintang. Itu kekayaan. Yang di atas permukaan ini ada apa? Ada tumbuhan, ada binatang. Yang ada di laut itu apa? Di air itu apa? Ada ikan dan macam-macam. Tuhan memberikan kepada kita kelimpahan. Maka sekarang ibu bapak saudara-saudari, bagaimana kita kelola kelimpahan ini? Maka mari yang ketiga kita bicara tentang tata kelola sumber daya alam menurut perspektif Kristiani, khususnya dokumen Paus Fransiskus kedua, Laudato Si. Laudato Si itu artinya pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Kenapa harus muliakan Tuhan? Karena Tuhan memberikan terbanyak hal bagus dan baik kepada kita. Mari kita lihat prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya alam perspektif Kristiani. Khususnya saya pakai pikiran Paus Fransiskus tentang menulis tentang Laudato Si, pujilah Tuhan, pujilah, muliakanlah Allah. Kalau ibu bapak saudara-saudari ingin dengar kenapa Paus Fransiskus tulis tentang Laudato Si, mari dengarkan sebuah doa ini. Doa yang sangat bagus. Doa ini bunyinya begini. Terpujilah dikau karena saudara matahari yang menghantarkan kami hari-hari penuh cahaya. Tuhan. Terpujilah dikau karena saudari bulan dan bintang-bintang yang telah kau tempatkan di langit biru untuk menerangi malam hari. Terpujilah engkau Tuhan. Terpujilah dikau karena saudara angin dan udara yang berhembus menyejukkan diri kami. Terpujilah dikau karena saudari air yang begitu berguna, berharga dan jernih melegakan tubuh. Terpujilah dikau Tuhan karena saudara api yang olehnya menjadi penghangat untuk kami. Terpujilah dikau karena saudari bumi di mana kami berdiam, hidup dan bergerak. Terpujilah engkau Tuhan karena segala binatang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan segala ciptaan di atas dan di bawah bumi. Ini dia menulis, pujilah Tuhan karena pemberian-pemberian yang begitu berharga, yang begitu mulia untuk kita. Maka pertanyaannya, adakah rasa terima kasih dari kita? Ini pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Apakah kita berterima kasih untuk semua kebaikan ini? Maka prinsip-prinsip kita perlu tahu untuk kelola alam ini, sumber daya alam ini. Kita butuh prinsip. Prinsip utama pengelolaan sumber daya alam. Menurut iman Kristiani, khususnya Laudato Si. Yang pertama, sumber daya alam ini adalah diperuntukkan bagi semua.
Alam ini, sumber daya alam ini, kekayaan alam ini diperuntukkan bagi semua. Harus digunakan untuk kepentingan bersama. Harus digunakan untuk kepentingan umat manusia. Dan tidak hanya untuk memperkaya segelintir orang, apalagi satu orang. Alam ini diberikan Tuhan untuk semua. Undang-undang dasar kita menyatakan kekayaan alam itu dimanfaatkan untuk kepentingan publik semua orang. Yang kedua, prinsip kedua, mencermati keadaan kita akhir-akhir ini. Ada polusi begitu besar, ada pencemaran, ada sampah terbuang di mana-mana, ada pengrusakan alam di mana-mana. Maka prinsip yang kedua, Paus Fransiskus mengatakan pentingnya pertobatan ekologis. Manusia perlu meminta maaf, meminta ampun kepada alam. Kenapa dia harus meminta maaf, meminta ampun kepada alam? Karena manusia sudah melakukan banyak dosa terhadap alam. Dosa konsumtif, dosa eksploitatif terhadap alam. Pengrusakan lingkungan misalnya, deforestasi. Hutan digundulkan untuk kepentingan segelintir orang. Hutan digundulkan untuk tanam sesuatu. Semuanya dibuat menjadi gundul. Ada sampanisasi. Sampah di mana-mana. Sampah. Di sini tidak ada toh. Di sekitar sini tidak ada kan. Sebentar kita periksa ya, boleh tidak. Sampanisasi. Pengerukan isi rahim bumi. Eksploitasi. Gali. Ini pernah di TTU. Gali cari mangan sampai orangnya terkubur di dalam lubang karena cari mangan. Keruk. Sampai tanah jadi rusak. Sampai longsor di mana-mana. Nah, ada polusi di mana-mana. Ada polusi udara. Polusi udara. Pabrik buat motor bagus-bagus. Penggunanya cabut buang saringan. Maka begitu dia lewat, kita pikir dapur berjalan. Saringan. Asap. Knalpot mobil. Asap di mana-mana. Nah, maka kita mengalami polusi udara. Ada polusi air. Air dikotori. Dan ada pengrusakan terhadap keanekaragaman hayati. Degradasi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati. Degradasi terhadap lingkungan hidup. Sumber daya alam. Berarti juga degradasi terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Pohon habis ditebang. Pohon habis ditumbangkan, pohon habis dicabut. Itu berarti apa? Kepanasan. Dan kalau kepanasan, manusia juga panas. Manusia juga kepala sakit. Maka dia duduk sedikit. Kalau tidak ada AC, dia bilang, oh ya, bisa kerja. Coba sebentar matikan AC semua. Bisa kerja tidak? Maka degradasi terhadap alam. Itu berarti degradasi juga terhadap kehidupan manusia. Betapa penting sekali perubahan batin dan perubahan jiwa spiritual. Alam tidak lagi dilihat sebagai objek yang harus dieksploitasi. Melainkan alam harus dilihat sebagai manifestasi Tuhan. Maka orang-orang dulu, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, ketika ini hanya sekedar contoh di kampung saya. Orang-orang dulu, orang-orang tua. Kalau dia datang bercakap dengan alam dan dia katakan turun hujan, hujan turun.
Kalau dia bilang jangan hujan, hujan tidak turun. Karena dia akrab dengan Allah. Karena dia melihat alam itu sebagai apa? Dia melihat alam itu sebagai manifestasi diri Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan apa? Alam yang kita lihat ini adalah tubuh Tuhan. Maka merusak binatang, merusak tumbuhan, merusak air, merusak tanaman, merusak tanah. Itu berarti merusak diri Tuhan sendiri. Kenapa ini harus dibicarakan seperti ini? Ini dibicarakan untuk mengatakan apa? Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus. Dan apa yang diberikan juga mempunyai di dalam dirinya unsur sakral. Bukan hanya manusia yang memiliki unsur sakral dalam dirinya. Tetapi juga alam ini mempunyai unsur sakral di dalam dirinya. Maka krisis lingkungan hidup itu berarti juga Bapak dan Mama, saudara-saudari, berarti krisis moral, krisis lingkungan hidup, itu berarti juga krisis spiritual. Karena apa? Kalau orang benar-benar beriman kepada Tuhan, maka dia juga akan memperlakukan alam ini, tumbuhan, binatang, apa yang ada di dalam perut bumi dengan cara terhormat. Dengan cara terhormat. Nah, kalau orang itu punya etika, kalau orang itu punya moral, maka dia akan bertindak secara baik, benar, dan harmoni terhadap alam. Dia tidak sembarangan pada alam. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang saya hormati, yang saya muliakan. Mari kita semua melihat alam ini sebagai sebuah rumah tinggal bersama. Alam ini sebagai sebuah rumah tinggal bersama. Bumi ini bukanlah sekedar kumpulan sumber daya alam untuk dieksploitasi. Digunakan tanpa batas demi kesejahteraan manusia. Melainkan alam ini, bumi ini adalah rumah kita bersama yang harus dirawat, yang harus dipercantik, yang harus di make up supaya dia kelihatan indah, supaya dia kelihatan aman dan dia kelihatan tentram. Dan kita yang ada di dalamnya pun hidup aman, hidup tentram. Kalau begitu, Bapak dan Mama, saudara-saudari yang saya hormati, saya muliakan. Manusia perlu mengubah relasinya dengan alam. Di dalam ekologi, Ibu Bapak Saudara, ada 3 komponen relasi, ada 3 jenis relasi. Relasi yang pertama, manusia menguasai alam, merusak alam, menghancurkan alam. Yang kedua, alam balik menguasai manusia. Ada seroja, ada gempa bumi, ada banjir bandang. Itu alam menguasai manusia. Dan alam merusak manusia. Maka dikatakan begini. Alamku sayang, alamku malang, alamku garang. Alamku sayang, alamku malang, dan alamku garang. Ketika alam yang kita lihat bagus ini sudah mengalami kemalangan karena ulah manusia. Maka pada titik tertentu dia juga akan bersifat garang terhadap manusia. Relasi yang ketiga adalah relasi harmoni antara alam dan manusia. Manusia mengatakan, manusia memikirkan, manusia lalu bersikap. Alam ini bukan lagi objek, tetapi alam ini adalah rekan. Alam ini adalah sahabat yang perlu diperlakukan secara terhormat. Maka ibu bapak, saudara-saudari, Paus Fransiskus menawarkan betapa pentingnya solidaritas dengan alam. Apa artinya solidaritas dengan alam? Solidaritas itu berarti begini. Yang pertama, solidaritas intragenerasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
kehancuran alam ini, kehancuran bumi berdampak paling besar bukan orang-orang yang beruang dan berduit, tapi berdampak paling besar untuk orang-orang miskin. Maka di sini dibutuhkan apa? Solidaritas di antara manusia. Untuk apa? Untuk memelihara lingkungan. Lingkungan baik, lingkungan aman. Berarti semua aman, termasuk mereka yang dipinggirkan, mereka yang tersisihkan, dan mereka yang miskin. Solidaritas itu juga berarti solidaritas yang sifatnya memikirkan generasi yang akan datang. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita yang sekarang harus memastikan bahwa anak cucu yang akan datang itu begini. Anak cucu yang akan datang menemukan apa yang disebut dengan mata air dan bukan menemukan air mata. Generasi sekarang mesti membangun sebuah pikiran. Apakah saya menyiapkan ini untuk generasi mendatang? Mata air atau air mata? Kalau alam rusak, kalau dunia ini hancur, maka berarti generasi berikut memanen air mata. Tapi kalau alam ini terawat, alam ini baik, alam ini dijaga, maka kita menyiapkan mata air untuk generasi yang akan datang. Maka mari kita sampai pada bagian yang terakhir, tata kelola sumber daya alam. Secara praksis. Secara praksis. Nah, bagaimana prakteknya? Implementasinya. Implementasinya adalah sebagai berikut. Pengelolaan sumber daya alam dimulai dari rumah. Bersih, indah, hijau dari rumah. Kalau kita bertanya, ini orang kota semua agak susah juga pertanyaan ini. Nah, apakah setiap tahun Anda menanam satu pohon? Kalau jawabannya iya, berarti kita menyiapkan sumber air untuk hari esok. Itu indah, bersih, hijau dari rumah keluarga. Yang kedua, indah, hijau, bersih mulai di sekolah-sekolah. Kalau di lingkungan saya Seminari Tinggi, itu ada kelompok yang disebut dengan kelompok Laudato Si. Pagi dia harus pungut sampah keliling. Siang habis makan pungut sampah keliling. Sore hari pungut sampah keliling Seminari Tinggi. Dan membuat pohon-pohon di sana harus hijau sepanjang tahun. Ini lingkungan bersih, indah, hijau mulai di sekolah. Lingkungan bersih, hijau mulai di area perkantoran. Bagaimana di sini ada sudah di area perkantoran. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau mau periksa orang itu beradat atau tidak, ada adatnya tinggi atau tidak, periksalah lingkungan paling pertama itu adalah kamar WC-nya dan yang kedua adalah kamar tidurnya. Kalau dia bangun tidur, kainnya tertata rapi, dilipat bagus, bantalnya dilipat bagus, disimpan pada tempatnya. Orang itu cinta lingkungan hidup. Tapi kalau bangun, kainnya itu teranyam, tergulung, tidak terlipat baik. Itu tandanya pengelolaan alam, lingkungan mulai dari dalam belum itu tata kelola mulai dari lingkungan internal kita. Tata kelola sumber daya alam secara eksternal. Secara eksternal. Misalnya
melakukan penghijauan dan reboisasi di mana terdapat tanah-tanah yang gundul tanpa pohon, tanpa tumbuhan. Maka kantor ini alangkah mulianya. Misalnya, juga menyempatkan diri untuk melakukan penghijauan, melakukan reboisasi di tempat tertentu di mana ada kegundulan, kegersangan. Itu berarti kantor ini juga berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, menertibkan sampah atau tidak membuang sampah di mana-mana. Ibu bapak saudara-saudari, dalam Laudato Si itu dikatakan sampah itu tidak hanya kertas, plastik dan lain-lain. Tetapi sampah itu juga berarti menjadi orang buang. Maka apa artinya itu? Orang yang tidak memperhatikan sampah, membersihkan sampah, dirinya juga itu adalah sebuah sampah. Maka Bapak dan Mama, mari kita perhatikan ini. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Saya punya satu cerita kecil. 3 tahun lalu, teman sekolah saya waktu dulu. Ketika saya masih bersama dengan dia, kami sekolah sama-sama di Italia, di Roma. Waktu dia kunjung saya, lalu saya bersama dengan dia jalan ke kampung saya di Keva. Nah, dalam perjalanan saya membawa 3 orang selain dia, jadi kami 4 orang. Nah, 3 yang lain ini adalah orang Timor. Satu minum Sprite, lalu sampai di camplong dia minum Sprite, lalu dia buang kaleng itu. Lalu teman saya ini dia bilang apa? Sudah lewat kira-kira beberapa meter, dia bilang stop. Saya berpikir dia ingin masuk ke dalam hutan. Tangki bocor saya pikir. Saya pikir dia mau buang air kecil. Tapi dia bilang pada saya apa? Kita mundur kembali ke belakang, saya mau ambil kembali itu kaleng yang dibuang di sana. Lalu dia ambil dan taruh di plastik di atas mobil sampai kami tiba di Soe. Dia bilang, apakah di sini ada kotak sampah? Saya bilang ada di depan Hotel Bahagia. Dia turun taruh di situ. Nah, maka ini orang-orang yang tertib sampah. Tidak buang sampah di sembarang tempat. Kemudian yang berikut tata kelola sumber daya alam yang bisa kita lakukan secara eksternal itu adalah apa? Konservasi lahan dengan membuat terasering bertangga-tangga di daerah perbukitan. Kalau saudara-saudari pergi ke Bali, di bagian itu ada ini. Maka apa salahnya kalau kita di sini meniru itu di perbukitan-perbukitan. Tapi tentu saya tidak maksudkan untuk orang Telkom. Tapi kita bicara tentang secara keseluruhan bagi yang mendengar, bagi orang yang ingin melakukan sesuatu untuk alam ini. Maka saya menyimpulkannya secara sangat sederhana. Manusia yang berotak, manusia yang berhati, manusia yang beretika pasti punya hormat terhadap alam. Dan alam pun pasti punya rasa hormat terhadap manusia. Alam ini makmur, maka manusia pun akan makmur. Alam ini baik, maka manusia pun akan baik. Alam ini sehat, maka manusia pun akan sehat. Ibu bapak, saudara-saudari, saya tutup dengan satu pantun lagi. Pasang pagar diberi kawat. Pagar berduri yang sangat kuat. Bumi kita harus dirawat agar bisa beri manfaat. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin untuk yang kurang dari saya yang belum berkenan, silahkan Bapak dan Ibu mencarinya sendiri. Terima kasih, mohon maaf lahir batin untuk semua. Selamat siang.
Mari kita beri aplaus untuk Romo yang sudah membawakan renungan pengantar untuk kita siang hari ini. Terima kasih Romo. Dan kita akan lanjutkan dengan ibadat. Sebelum kita sembah bangkit berdiri, memberi persembahan dari apa yang kita punya kepada Tuhan. Bahkan hidup kita persembahkan bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Sebab ketika kita membawa diri kita di hadapan Tuhan, sungguh hidup kita boleh dibaharui dan dipulihkan untuk menjadi persembahan yang nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu tanda dengan suka, bawa persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Di hadapan juga sudah ada Chris yang mau memberi melalui online juga boleh. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak, ini persembahan yang kami berikan kepadamu dari apa yang kami punya, terlebih daripada itu kami mau memberi hidup kami kepadamu dalam setiap keseharian hidup kami, dalam pekerjaan yang sedang kami kerjakan, agar kiranya kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi siapa saja yang ada di sekeliling kami, orang tua, lingkungan kerja, dan di mana saja kami berada. Semuanya ini kami lakukan demi pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silahkan duduk, kita akan dengarkan pengumuman dari pengurus Bindro Nasional. Waktu saya berikan. Oke, suara saya sudah kedengaran. Yang di ruangan suara saya sudah kedengaran nggak ya? Cek, cek. Kalau yang di Zoom kedengaran ya? Kalau yang di ruangan nggak kedengaran ya? Oke, izin sebentar saya paparkan beberapa pengumuman. Saya Joko Madi Sinaga, mewakili pengurus Bindro Kristiani Telkom Group Nasional, menyampaikan beberapa pengumuman. Minta tolong Bang Mic Raden, audionya belum dibuka, Pak. Iya, iya. Bang Raden, minta tolong Bang Raden supaya bisa saya share screen. Hostnya di ini Pak, hostnya udah saya pindah ke Witel. Oh, minta tolong dong yang hostnya bisa buatkan saya sebagai ini, co-host. Atau Bang Raden bisa sebagai co-host, bisa kok. Ini Bang Raden masih sebagai co-host ini saya lihat. Bisa minta tolong dijadikan saya co-host.
Eh, halo? Ya, bisa jadikan saya co-host? Sudah, Pak. Oke. Oke, terima kasih kepada Romo Okto yang sudah menyediakan waktunya untuk sharing kepada kami semua firman Tuhan yang bertanggung jawab akan alam kita ya, Romo ya, karena itu juga bagian dari percaya kepada Tuhan. Ya. Suara saya kedengaran ya. Ini pengumuman kita, kami dari pengurus Bindro Kristiani Nasional, izin sedikit waktu untuk mengumumkan beberapa hal penting. Yang pertama, pengumuman ibadah reguler. Jadi kita selalu berganti-gantian ya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, untuk mengadakan ibadah Bindro Kristiani Telkom Group namanya ya. Jadi disiarkan secara nasional pakai Zoom ya. Jadi hostnya berganti-gantian. Seperti hari ini contohnya dari Vitel Nusra, Nusa Tenggara ya. Terima kasih untuk Bu Tina, Kak Desi, dan semua teman-teman di Vitel Nusra. Nah, minggu depan kita ada acara TGCYC ya, Telkom Group Conference Youth Christian Youth Conference. Jadi ini suatu acara forum, memang diadakan untuk anak-anak muda, youth Kristiani di seluruh Telkom Group, di seluruh dunia ya bahkan ya. Jadi siapa tahu ada yang di luar negeri juga boleh ikut, tapi tentunya via Zoom. Nanti akan ada pengumumannya di akhir. Nah, minggu depannya lagi, Jumat 7 November, itu ada dua yang paralel. Yang pertama, ibadah misa Katolik Jumat pertama, itu memang karena harus on-site ya, jadi itu terbatas hanya untuk rekan-rekan yang di Telkom Hub. Silakan untuk mengikuti ibadah tersebut yang di Telkom Hub dengan host PD Telkomsel. Sedangkan bagi yang tidak mengikuti misa Katolik ataupun yang di luar Telkom Hub, silakan mengikuti ibadah reguler secara hybrid ya dengan host dari Bandung ya, Bindro Kristiani Telkom Group Bandung, Jawa Barat. Mari kita saling mengingatkan dan mengajak rekan-rekan kita ya. Jadi jangan nunggu pengumuman aja, ajak, ayo gitu ya. Hari Jumat sisihkan waktu. Menara doa kami tetap adakan, rekan-rekan. Ini ada dua tempatnya secara onsite yang di Jakarta ya, di Telkom Hub. Silakan datang ke TLT lantai 7 di sekretariat kita, ataupun teman-teman yang di regional, di daerah seperti contohnya di Kupang ini, ayo ikut join menara doa kita di online yang ada di tertera di pengumuman ini ya. Atau kami juga sering sosialisasikan di WA Group. Ajak ya Bu Tina, teman-temannya, para pesertanya, ayo kita berdoa bersatu hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa buat Telkom Group, bangsa negara, Bindro Kristiani di seluruh Telkom Group, dan juga gereja. Ini hari Selasa dan Kamis ya, setiap hari Selasa dan Kamis jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau waktu Indonesia Tengah itu jam 18.30 ya, harusnya sudah di rumah nih. Jadi harusnya sudah bisa. Selasa dan Kamis dicatat ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Telkomers baca Alkitab, kita sudah memasuki minggu ke-82 nih. Rekan-rekannya sekarang sudah di Yohanes ya, di Injil Yohanes. Bagi anggota TBA tetap semangat, jangan terlambat, usahakan ya, dan lakukan hal-hal kreatif agar tidak terlambat, misalnya gunakan Alkitab audio yang dengarkan itu ya, dan sebagainya, sehingga nanti pada akhir masa periode TBA ini tidak terlambat dan bisa dapat sertifikat. Kemudian yang non anggota TBA jangan
khawatir, silakan dapat ikuti secara mandiri dan sukarela. Kami selalu memberikan jadwal mingguan, jadwal baca mingguan, reading plan gitu ya, weekly di berbagai sosial media Telkom Binro Kristiani ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, TGCYC ke-10 ya, Telkom Group Christian Youth Conference. Ini akan diadakan minggu depan, tanggal 31 Oktober 2025, hari Jumat, jam 11 sampai jam 13 ya. Jadi catat waktunya jam 11 sampai jam 13. Waktu Indonesia Barat berarti Wita itu jam 12 ya, kalau WIT itu jam 13 ya. Kita undang terutama nih youth-nya atau anak-anak muda, yang dimaksud anak muda ya generasi X dan Gen Z. Jadi yang mungkin yang nik 86 ke atas, 86, 87 gitu. Apalagi yang 2000-an ini sangat disarankan untuk ikut. Tapi bukan berarti yang lebih senior nggak boleh ikut ya. Silakan. Saya sendiri akan ikut nih. Oke, registrasi catat nih di link sebagai berikut. Dicatat ya. Nanti bisa lihat juga di foto, silakan nih kalau mau foto ya. Kemudian publikasinya disiarkan atau diumumkan panitia di berbagai WA group dan Telegram group serta Instagram Binro Kristiani. Serta jika mau ada info terbaru, silakan follow Instagram kita ya, teman-teman. Follow Instagram kita Binro Kristiani Telkom Group. Bisa di search ya, bisa di search. Binro Kristiani Telkom Group. Oke, demikian. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada worship leader. Baik, tadi ada pengumuman yang sudah kita dengarkan, mungkin akan di-share lagi ya. Dan waktu selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat atau doa umat. Saya persilakan Romo untuk kembali ke depan dan kita semua bangkit berdiri, sekaligus Romo akan beri kita berkat penutup. Mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Kami mohon berkat-Mu untuk para petinggi Telkom, untuk semua pegawai, karyawan dan karyawati. Anugerahkanlah kesehatan jiwa dan raga, kesejahteraan lahir dan batin, kesuksesan dalam karya dan kerja. Semoga rancangan dan rencana Telkom ini Engkau restui, Engkau berkati. Hari ini dan kita akan menutup dengan satu pujian. Kita mau katakan, jadikan hatiku istana cintamu Tuhan. Ketika kita pulang dari tempat ini, hidup kita boleh berguna bagi kerjaan, keluarga, dan segala aktivitas kita di hari-hari selanjutnya. Dan mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, jadikan hatiku istana cintamu Tuhan. Siap aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau
akan cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Jadikan tempat yang layak, Tuhan, layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Salve, shalom. Terima kasih untuk kebersamaan kita siang hari ini dalam ibadat. Dengan demikian selesailah acara ibadat kita pada siang hari ini. Waktu saya kembalikan kepada panitia, silahkan duduk. Sudah log out? Akhirnya lega juga ya. Dari tadi saya tidak nyaman untuk ibadah ini karena Suaranya hilang lagi.